Halo semuanya, di video ini kita akan membahas penggambaran objek 3 dimensi, yaitu bola dan kerucut dengan menggunakan OpenGL. Nah, di sini menggunakan IDE Visual Studio. Nah, ini bagian codingannya. Sebelumnya kalian udah declare dulu library apa aja yang kalian gunakan. Tentunya sebelum menggunakan OpenGL ini kalian harus sudah mendownload FreeGlued-nya. Di sini udah ada 3 method yang dibuat. Yang pertama change size, yang kedua void render scene, dan yang ketiga keyboard. Lalu ini bagian main programnya. Di main program ada ini codingan untuk membuat window atau canvas, dan yang ini adalah fungsi-fungsi glued yang akan kita panggil, dan parameternya kita isi dengan method-method yang udah kita buat di atas tadi. Langsung masuk ke penjelasan. Objek 3 dimensi kita menggunakan metode proyeksi perspektif dengan menggunakan fungsi GL-Frustum. GL-Frustumnya kita taruh di method change size. Nih, isi parameternya ini, yang parameter ini dia untuk batas kirinya, yang parameter selanjutnya untuk batas kanannya dari panel, yang selanjutnya batas bawah dari panel, yang ini batas atas dari panel, dan ini batas dekat, dan ini jauh. Nah, ini masuk ke method render scene. Method inilah yang akan kita panggil untuk ditampilkan. Nah, di dalam method ini juga kita buat fungsi glued untuk membuat bola dan kerucut. Untuk codingannya itu seperti ini. Ini untuk bola, dan ini untuk kerucut. Nah, yang ini untuk membuat objek bolanya, parameternya diisi. Yang pertama ini tipe data double untuk jari-jari dari bola tersebut, dan ini untuk slice, dan ini untuk stacks. Ini kedua ini untuk membuat wire-nya atau kerangkanya. Semakin tinggi nilai stacks dan slice yang kalian masukkan, akan semakin halus objek yang akan terbuat. Kalau untuk yang kerucut, kedua parameter di awal itu bertipe data double. Yang pertama isinya untuk alas dari kerucut, yang kedua untuk tinggi dari kerucut, dan yang dua terakhir sama seperti bola, slice dan stack. Nah, supaya lebih jelas kita coba run terlebih dahulu ya yang bolanya aja, karena setelah ini kita akan mencoba melakukan translate dari objek tersebut. Nah, ini gambaran bolanya yang di dalam codingannya udah ditambahkan fungsi GL translate dan rotate. Jadi kenapa kita perlu GL translate? Karena di GL-Frustum kita buat batas dekatnya itu 10. Jadi supaya kita bisa kelihatan objek bolanya, kita translate pada sumbu Z-nya sejauh 25. Jadi kalau si Z, kita tahu kalau Z-nya ini semakin negatif, maka objek tersebut akan semakin menjauh dari pandangan kita. Kalau dia semakin positif, maka objek itu akan semakin dekat dengan kita. Jadi supaya kelihatan, kita harus menjauhkannya sebanyak 25 satuan dengan bertipe double. Terus kenapa kita membutuhkan GL push matrix ini? Nah, ketika kita melakukan translate objek tersebut, ketika kita mengklik-klik atau merubah posisi dari window, objek tersebut akan mengambil posisi yang sudah ditranslate sebelumnya. Jadi kan di bagian main program
itu ada fungsi glut main loop ini. Fungsi dari glut main loop ini kan untuk melakukan perulangan pada fungsi-fungsi yang ada di dalam main program. Jadi dia akan memanggil terus ketika kita klik memanggil metode render scene ini, maka si objeknya itu akan menjauh dan terus menjauh karena kalau kita nggak pakai JL push matrix ini. Nah, fungsi dari JL push matrix ini adalah menyimpan nilai matriks si objek bolanya sebelum penggambaran dan akan mengembalikan di JL pop matrix nilai matriks bolanya setelah melakukan penggambaran. Jadi objek tersebut tetap pada posisi pada sumbu Z 25 satuan. Tetap sejauh itu, dia nggak menjadi lebih jauh. Kita akan melakukan rotasi pada objek bola tersebut. Sebelumnya kita declare dulu di luar method variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam method render scene. Ini untuk kita bahas untuk sumbu X-nya aja, karena untuk Y dan Z itu nggak jauh beda. Yang pertama kita buat variabel current X rotation atau rotasi X yang sekarang kita isi dulu 0, dan kecepatan rotasi X kita isi 15, dan selanjutnya variabel current time atau waktu sekarang kita isi dengan 0 dulu, variabel last time kita isi 0 dulu, dan delta time bisa kita isi 0 dulu. Delta time ini akan kita gunakan untuk pengurangan dari current time dan last time. Terus masuk ke method ini, variabel current time akan kita isi dengan nilai sekarang. Jadi fungsi glutnya kita menggunakan ini untuk mengambil nilai waktu sekarang. Lalu delta time berisi nilai current time dikurang last time. Delta time tadi masih berisi 0 dan dikurang dengan waktu sekarang yang sudah diambil, dan berisi waktu sekarang yang sudah diambil dan dikurang last time yang masih 0 dan dibagi 1000, karena pada fungsi ini mengambil waktu dalam satuan millisecond, sedangkan kita akan membutuhkan second. Lalu variabel last time kita isi current time. Jadi si current time, si last time akan berisi nilai sekarang yang sebelumnya. Jadi seperti pertambahan detik gitu. Lanjut ke rotasinya. Rotasinya kita buat variabel current X rotasi sama dengan current X rotasi tambah delta time kali kecepatan. Jadi ini seperti rumus pergerakan sebenarnya. Jadi ketika kita klik si window-nya, ketika kita sudah run baru kita klik window-nya, maka setiap detik itu ada perubahan dari rotasi X, Y, dan Z. Tentunya berurutan, jadi yang kita bahas X aja. Jadi untuk X, setiap perubahan waktu yang dikali dengan kecepatan dari rotasi tersebut akan merubah posisi atau rotasi dari objek tersebut terhadap sumbu X. Analoginya kayak gitu. Kalau kita buat codingan dari rotasinya, lalu akan dibuat dengan fungsi JL flash. Fungsi ini untuk memastikan kalau objek itu harus ditampilkan ke dalam window. Lalu kita coba untuk di run. Jadi ketika kita klik ini layarnya, dia akan berubah. Pertama merotasi pada sumbu X, terhadap sumbu X, terus merotasi pada sumbu Y, baru merotasi pada terhadap sumbu Z.
begitu seterusnya. Sekarang kita akan menggunakan fungsi keyboard. Jadi pada metode keyboard ini fungsinya itu supaya kalau kita ngeklik huruf misalnya di keyboard yang udah kita tentukan, dia akan membuat objek itu terjadi sesuatu gitu. Langsung aja nih, misalnya pada metode ini kita buat switch dulu. Ini case-nya. Kalau case 27 ini untuk exit, tombol escape. Nah, kode 27 ini sesuai dengan tabel ASCII. Lalu di dalam method keyboard ini juga ketika kita klik Q, maka kecepatan rotasi terhadap sumbu X akan bertambah 10. Jadi pada awal render scene, dia akan menggunakan kecepatan rotasi yang sudah kita declare di atas, yaitu 15. Nah, ketika kita klik Q, maka kecepatan rotasi terhadap bola terhadap sumbu X itu akan bertambah 10. Berarti kecepatan rotasi bola terhadap sumbu X akan menjadi 15. Speed X rotation yang tadi ditambah 10 akan menjadi 25, maka objek tersebut akan bergerak lebih cepat. Lalu case selanjutnya itu ada button W. Ketika kita klik huruf W di keyboard, maka speed X rotation atau kecepatan rotasi bola terhadap sumbu X akan bernilai 0. Huruf W ini kita buat untuk memberhentikan rotasi bola terhadap sumbu X. Itu. Kalau yang ini tadi mempercepat, yang ini menghentikan. Nah, selanjutnya ada case huruf E. Ketika kita klik huruf E, maka kecepatan rotasi bola terhadap sumbu X akan berkurang 10. Sama halnya dengan pertambahan tadi. Jadi ketika kita klik Q atau E, itu akan bertambah dan berkurang. Ini terhadap sumbu X. Sama halnya juga dengan pada sumbu Y dan sumbu Z. Nah, fungsi glut ini berfungsi untuk ketika kita klik Q, dia akan menambahkan nilai kecepatan dari rotasi terhadap sumbu X. Nah, itu hanya sekali. Tapi kalau kita buat ini fungsi glut post 3D display ini, maka kita bisa menguranginya berulang-ulang kali, sama seperti looping juga. Nah, setelah kita buat semua codingannya, kita coba run. Tapi kita coba yang objek yang kerucut aja, kita run. Nah, ini tampilannya ketika kita klik atau kita klik di keyboard, dia akan merotasi dengan berurutan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi misalnya kita mau menambah kecepatan rotasi terhadap sumbu X, kita klik Q. Kita klik Q ke banyak aja. Jadi kayak gini tampilannya. Berarti berhasil. Nah, ketika kita mau menguranginya sama, dia akan lebih lambat. Kita klik E. Ini akan melambat terhadap sumbu X. Lalu kalau kita mau memberhentikannya rotasi terhadap sumbu X, kita klik W. Nah, dia akan merotasi terhadap sumbu Y dan Z saja. Pada X dia tidak akan merotasi. Ini bisa terlihat ya terhadap sumbu Y. Lalu ketika kita mau mempercepat rotasi terhadap sumbu Y, kita tinggal klik A, sama seperti yang tadi nih, jadi lebih cepat. Lalu ketika kita mau menguranginya, kita klik D, semakin lambat. Kalau kita mau memberhentikannya, kita klik S.
Nah, jadi dia akan merotasi terhadap sumbu Z saja, karena yang di X udah dinolkan dan di Y udah dinolkan, jadi dia akan merotasi terhadap sumbu Z aja. Lalu kalau kita mau mempercepat rotasi terhadap sumbu Z, kita klik Z, agak lama aja biar kelihatan ya, kayak gini. Lalu kalau mau menguranginya, kita klik C, ini akan semakin lambat. Lalu untuk memberhentikannya, kita tinggal klik Z. Nah, ini sudah saya klik, tidak ada perubahan rotasi. Nah, begitu penjelasan dari rotasi dan translasi dari objek 3 dimensi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat 4 buah objek yang berbentuk 3 dimensi dalam satu layar. Oke, di sini kita memiliki current X rotation, Z dan juga Y yang semua bernilai 0. Kemudian kita lihat di sini ada current all rotation, berarti rotasi keseluruhan yang pada saat ini. Kemudian kita juga memiliki kecepatan rotasi X, Z dan juga Y. Sini untuk X 15, Z itu 10 dan Y juga 15. Kemudian di sini kita memiliki speed all rotation, yaitu rotasi keseluruhan 10, dan juga ada current time, last time, delta time yang semua bernilai 0. Dan sini kita memiliki boolean, yaitu apakah M bergerak, Y dan juga Z bergerak, dan nilai awalnya itu semua false. Kemudian sini kita memiliki GL frustum. Oke, di sini kita lihat jika X move benar, maka speed rotation itu akan bertambah 0,2 F. Berarti ketika X ini menjadi true, maka rotationnya akan bertambah sebesar 0,2 F. Begitu juga dengan Y dan juga Z. Dan sini pada kondisi ini, jika X benar dan Y benar dan Z benar, maka semuanya akan berotasi. Oke, di sini kita memiliki penghitungan waktu runtime-nya, dan di sini kita memiliki flash dan juga pop matrix, yang berarti kita membungkus satu objek sehingga translasinya tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Sini kita lihat ada current Z rotation, itu sama dengan current Z rotation ditambah delta time dikali speed Z rotation. Inilah yang nilai Z rotasinya. Sini kita memiliki translate. Jadi pada awalnya semua objek 3D itu dibentuk di tengah-tengah. Jadi kita menggunakan GL translate sehingga dia berpindah ke translate yang kita inginkan ini. Kemudian kita memiliki rotate, GL rotate-nya. Sini ada current Z rotation, ada yang untuk X dan juga untuk ini yang X, yang Z, yang Y maksud saya, dan ini yang Z. Kemudian kita memiliki glued wire spire yang berarti berupa wire spear. Di sini besarnya 15, kemudian garis yang mengelilinginya dan juga garis yang dari atas ke bawah, kira-kira begitu. Kemudian kini memiliki plus, push dan juga pop matrix. Ini untuk yang X rotation, dan kita lihat sini translate juga ada. Kemudian kita lihat di bagian sini ya, yaitu wire cube. Ini 20F ini yaitu besar sudut-sudutnya, yaitu bisa dibilang seberapa besar cube yang kita inginkan, kira-kira yaitu 20 float. Kemudian di sini ada juga push dan juga pop. Kita memiliki translate dan juga rotate yang sama, dan di sini memiliki wire count yang berarti berbentuk sebuah count. Di sini ada 4 variabel, yaitu yang pertama itu merupakan besar count-nya, yaitu kedua ini tinggi count-nya, ya ini 30 ini garis-garis yang mengelilinginya, dan 30 ini garis dari dasar ke atasnya, mirip seperti spear. Dan yang terakhir sini kita memiliki current all rotation, berarti yang X dari Y dan juga Z semua berotasi secara bersamaan.
Sini kita memiliki wire teapot yang berarti berbentuk seperti teko teh, dan ini besar teapotnya yaitu 15 volt. Oke, disinilah kita fungsi-fungsi keyboardnya. Apabila 1 ditekan X bergerak, 2 Y bergerak, 3 Z itu menjadi true, dan 4 X, Y, dan Z semua true secara bersamaan. Dan di sini apabila kita lepas, maka dia akan menjadi false. Oke, sekarang kita coba programnya. Kita dapat lihat di sudut kiri atas merupakan cube, wire cube. Apabila kita tekan 1, rotasinya akan bertambah kencang. Di sini menggunakan sphere, apabila kita tekan 3, dia akan bertambah kencang. Di bagian kon tekan 2, maka akan menjadi kencang. Dan ketika tekan 4, teapot ini rotasinya akan bertambah kencang. Nah, di sini kenapa bentuknya menjadi aneh? Karena itu seperti prestasi. Jadi karena ini 3D, jika dia ujungnya atau height-nya itu dekat ke layar, maka dia akan menjadi seperti menjadi lonjong sekali gitu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.